Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama saya di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Kelas 7 MTS Nidomia Ploso. Oke, untuk belajar pada pagi hari ini, kita akan mulai berkenalan dulu, mulai dari pengertian sejarah kebudayaan Islam, tujuan belajar sejarah kebudayaan Islam, dan manfaat belajar sejarah kebudayaan Islam. Oke, langsung saja kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mulai dari pengertian sejarah kebudayaan Islam. Tapi sebelumnya, sering timbul pertanyaan di kalian semua, pelajaran sejarah kan Pak? Masa lalu itu Pak, mengapa harus dibahas? Nah, kalian ingin tahu jawabannya? Simak video ini sampai selesai. Oke, perhatikan. Nah, sejarah kebudayaan Islam terdiri dari 3 kata. Yang pertama, sejarah, kebudayaan, dan Islam. Kita akan bahas pengertiannya satu persatu, mulai dari pengertian sejarah. Sejarah adalah pengetahuan, kejadian, dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Semua peristiwa yang terjadi di masa lampau itu dinamakan sejarah. Itu tadi pengertian dari kata sejarah. Selanjutnya, pengertian dari kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata budi dan daya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya artinya adalah akal budi atau pikiran. Maksudnya, segala sesuatu yang berkenaan, yang berkaitan dengan budi karya manusia, hasil karya manusia. Itu arti dari kebudayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kebudayaan adalah suatu yang berhubungan dengan hasil kegiatan yang berupa cipta, karsa, dan karya manusia pada masa lampau yang menjadi pelajaran sampai saat ini, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Itu tadi penjelasan arti dari kata kebudayaan. Sekarang arti dari kata Islam. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis yang diturunkan ke dunia melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi pengertian dari sejarah kebudayaan Islam diambil dari perkatanya. Kemudian yaitu tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Tujuannya adalah dapat memahami berbagai masalah kehidupan umat Islam yang disertai dengan maju mundurnya kebudayaan Islam itu sendiri. Jadi, kalau kita belajar sejarah kebudayaan Islam, kita dapat mengerti peradaban yang dialami oleh umat Islam dari masa ke masa hingga sampai sekarang, yaitu masa modern. Kita dapat mengetahui seberapa jauh peradaban Islam itu melangkah ataupun mengalami kemunduran tersebut. Oke, itu tadi tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya yaitu manfaat belajar sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu dapat mengantisipasi agar kekeliruan di masa lampau tidak terulang kembali di masa sekarang dan yang akan datang. Yang kedua, membawa kita supaya bisa memilih sikap dalam hidup. Selanjutnya, dapat mengetahui kekeliruan yang mengakibatkan kegagalan pada masa lampau. Nah, semua peristiwa kegagalan yang ada di masa lampau itu kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita ke depannya, untuk lebih maju, untuk berbenah diri, jangan menghindar dari sejarah. Jadi, apapun yang terjadi di masa lampau itu adalah sejarah kita untuk belajar hidup kita ke depannya atau memperbaiki hal yang negatif terjadi pada masa lampau. Nah, selanjutnya
mengambil ibrah atau hikmah, nilai dan makna yang terdapat dalam sejarah kebudayaan Islam. Banyak sekali pelajaran yang berada di dalam sejarah kebudayaan Islam, terutama dari para nabi, para sahabat, para khalifah. Banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari beliau-beliau. Belum lagi ke masa demi masa sampai ke zaman modern sekarang. Selanjutnya, menanamkan penghayatan dan kemauan yang kuat untuk berakhlak yang baik. Ini juga manfaat dari belajar sejarah kebudayaan Islam, dampak kepada diri kita. Yang terakhir, dari manfaat belajar sejarah kebudayaan Islam yaitu meneladani sikap yang positif dari para tokoh umat Islam serta mampu mengantisipasi diri terhadap sikap yang tidak baik yang bisa menghancurkan harga diri dan martabat bangsa. Itu semua sikap positif itu sudah dicontohkan oleh para nabi, para sahabat, para khalifah. Kalaupun ada dari beliau-beliau, para sahabat, para pemeran kebudayaan pada masa lalu yang bersifat negatif, itu hanya dijadikan pembelajaran untuk kita. Itu cuma sejarah dan kita tidak boleh membenci para tokoh-tokoh atau sahabat-sahabat Nabi. Itu tadi penjelasan dari manfaat kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Dan sekarang yang terakhir, kalau kita bicara dengan kebudayaan, ada unsur-unsur yang tidak dapat bisa dilepaskan dari kebudayaan. Yang pertama, peradaban. Kebudayaan yang dihasilkan para manusia, terutama kalangan umat Islam, lambat laun semakin lama akan menjadikan peradaban terhadap Islam itu sendiri. Jadi, kalau kita bicara dengan kebudayaan, pasti tidak lepas juga kita bicara peradaban itu sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Nah, hasil dari budi dan daya, budi pekerti manusia akan menjadikan sebuah kebudayaan yang mengumpulkan banyak orang sehingga tidak bisa terlepaskan dari kegiatan masyarakat. Yang ketiga yaitu politik. Setelah Nabi wafat, apalagi setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin, unsur ini sangat terlihat jelas bahwasanya para manusia umat Islam ingin berkuasa atas wilayah Islam. Entah itu kedudukan, entah itu ekonomi, dan lain sebagainya. Sudah mulai muncul pada saat Nabi Muhammad wafat dan masa Khulafaur Rasyidin berakhir. Oke, mungkin itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan tentang pengertian sejarah kebudayaan Islam, tujuan belajar sejarah kebudayaan Islam, dan manfaat belajar sejarah kebudayaan Islam, bisa kirim pertanyaan langsung ke saya ataupun kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, sekian. Selamat belajar kembali, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dan kita akan tetap belajar kembali tentang sejarah kebudayaan Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.